Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin yuk ke pembahasan soal yang ada di latihan atau penugasan di buku Perpajakan 2. Bukunya Pak Aksul ini. Oke, jadi di sini yang pertama, termasuk dalam klasifikasi penghasilan yang diperoleh WP Badan yang dikenakan pajak bersifat final, yaitu yang pertama, imbalan jasa pelaksanaan konstruksi pada kualifikasi usaha kecil. Oke, jadi untuk jasa konstruksi, baik itu kualifikasinya kecil, ataupun besar, ataupun menengah, dia masuknya ke PPH pasal 4 ayat 2 atau final. Jadi satu benar. Terus habis itu yang nomor 2, bagian laba yang diterima perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha ini masuknya ke BOP ya. Yang nomor 2 ini termasuk ke BOP. Nah, terus habis itu yang ketiga itu penghasilan penjualan saham di Bursa Efek Indonesia. Ya, ini benar, dia termasuk ke final. Kalau misalnya dia bukan di Bursa Efek Indonesia, baru dia ke bukan final gitu. Nah, berarti di sini jawabannya adalah B. Terus ngomong-ngomong nih tentang jasa konstruksi itu sebenarnya ada tiga pekerjaan gitu. Yang pertama itu saat dia merencanakan jasa perencanaannya, yang kedua jasa pelaksanaan, yang ketiga jasa pengawasan. Nah, terus habis itu untuk jasa perencanaan dan pengawasan itu tarifnya dibedakannya atas kualifikasi atau non kualifikasi. Jadi kalau dia itu punya kualifikasi, entah dia itu kecil, menengah atau besar, tarifnya adalah 4% untuk pengawasan dan perencanaan. Kalau dia tidak punya kualifikasi, berarti dia 6% tarifnya. Nah, untuk jasa pelaksanaan itu ada 3 kategori. Kalau misalnya dia itu kualifikasinya itu usaha kecil, maka dia tarifnya adalah 2%. Kalau kualifikasinya itu menengah sampai besar, berarti dia itu 3% tarifnya. Kalau misalnya tidak ada kualifikasi, baru tarifnya adalah 4%. Gitu. Nah, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya di latihan penugasan ya. Jadi nomor 1 ini, pada tahun 2015, PT ABC membagikan dividen. Nah, kalau dividen kayak gini tuh, kita ingetnya udah UU Ciptaker apa belum ya tahunnya dan tanggalnya. Nah, karena tahunnya itu 2015, berarti dia sebelum adanya UU Cipta Kerja, gitu ya. Nah, terus abis itu, sekarang kita lanjut. Jadi tahun 2015 dia bagiin dividen 1 miliar kepada PT Sukses, jadi ke WP Badan Dalam Negeri. Pemegang sahamnya itu adalah punya kepemilikan 70% dari laba setelah pajak. Penghasilan perlakuan atas pembagian dividen tersebut adalah yang benar itu adalah yang C. Bagi PT Sukses bukan merupakan objek pajak PPh. Hah, kenapa? Kan dia masih tahun 2015. Iya benar. Jadi kalau tahun 2015 itu kan ini ya sebelum adanya UU Ciptaker. Nah, itu perlakuannya kayak gini. Nih. Bentar, anaknya aku hilangin dulu. Nah, sebelum ada UU Ciptaker itu bisa perlakukan di objek, bisa dijadiin objek, bisa final atau bukan objek. Gimana tuh? Seperti yang aku bilangin di video sebelumnya, silahkan dilihat. Jadi karena tadi itu dia kepemilikannya adalah lebih dari 25%, maka dia masuk ke bukan objek pajak. Gitu ya guys. Nah, terus habis itu kalau misalnya nih ternyata dia itu bagi individunya bukan tahun 2015 tapi tahun 2021 misalnya. Nah, kalau gitu kan nanti kita nganutnya ke UU Ciptaker nih. Nah, karena dia termasuk dividen yang ada di dalam negeri, lihat yang membagikan adalah PT. PT itu berarti didirikan di Indonesia.
Terus dibagikannya ke WP Badan, berarti kalau misalnya dia itu diinvestasiin atau enggak selama dia udah dapat pendapatan dividen, maka dia jadi BOP. Jadi nomor 1 nih tetap jawabannya C semua. Kalau misalnya dividennya itu dari luar negeri, barulah kita lihat apakah dia dari bursa atau non bursa. Lalu kalau misalnya non bursa, lihatlah paling sedikitnya berapa yang diinvestasikan, yaitu 30%. Coba dilihat di video sebelumnya ya. Terus yang nomor 2, PTX memiliki 2 jenis usaha, yaitu konstruksi dan perdagangan alat berat. Omset kedua jenis usaha tersebut masing-masing mencapai 60 miliar pada tahun lalu. Jadi kalau udah nyampe lebih dari 4,8 miliar, maka kerugian atas usahanya itu bisa dikompensasikan ya guys. Tapi kita lihat dulu selanjutnya, bentar. Karena kesalahan perhitungan, usaha konstruksi tahun ini mengalami kerugian tuh. Sedangkan usaha perdagangan alat berat mendapatkan keuntungan. Pernyataan yang benar adalah, nah kita lihat dulu yang mengalami kerugian itu bisa diperhitungkan di akhir tahun atau enggak. Karena dia berupa jasa konstruksi, maka dia final, baik rugi ataupun untung, dia tidak bisa diperhitungkan di akhir tahun karena bersifat final. Maka jawabannya adalah yang C, dihitung dari keuntungan usaha perdagangannya saja. Gitu. Nah, terus kita lanjut ke nomor 3. PT Lancar Persada memiliki 2 jenis usaha. Ini juga setipe ya, sama nomor 2, cuman beda tahun aja. Kalau ini UAS 2018, ini UAS 2019. Dia punya 2 usaha, yaitu minimarket dan penjualan BBM melalui SPBU. Nah, omset kedua jenis usaha tersebut masing-masing mencapai lebih dari 5 miliar pada tahun lalu. Nah, karena dia udah lebih dari 4,8, berarti kalau ada kerugian bisa dikompensasikan. Tapi lihat dulu usahanya itu bisa diperhitungkan di akhir tahun atau enggak. Sedangkan usaha minimarket mendapatkan keuntungan. Pernyataan berikut yang benar adalah yang mana nih? Yang benar adalah tetap yang C, dihitung dari keuntungan usaha minimarket. Kenapa? Karena SPBU ini termasuk final. Nih, lihat di sini. Jadi, bentar. Kita lihat atas nih, penjualan BBM, BBG, dan pelumas dari produsen atau importir kepada penyalur, itu dia masuk ke final. Jadi, kan produsennya itu Pertamina ya. Pertamina itu waktu ngejual, dia langsung memungut PPh 22 final. Nah, terus habis itu dia kan ngejualnya ke SPBU ya. SPBU ini dia langsung, karena udah dipungut oleh final, maka usaha dari SPBU tersebut juga menjadi final. Jadi saat SPBU itu ngejual ke konsumen, maka jadi final gitu. Atas usahanya SPBU semuanya kena final. Oke, lanjut ya guys. Yang nomor 4. Dalam ketentuan perpajakan, penghasilan dapat digolongkan sebagai penghasilan yang merupakan objek pajak atau tidak final. Oh ya, bukan objek pajak sama objek pajak final. Penghasilan berupa hadiah yang diterima oleh wajib pajak badan dapat digolongkan dalam hadiah ya, ini berbagai jenis. Jelaskan dan berikan contoh. Oke, jadi kalau hadiah intinya itu bisa kita kategorikan menjadi 3. Jadi kalau misalnya hadiah tersebut itu diperoleh oleh WP Badan, tapi dengan skill atau prestasi, maka jenis PPh-nya apa? Jenis PPh-nya adalah PPh pasal 23 dengan tarifnya adalah 15%. Kalau misalnya dia itu diperoleh WP Badan melalui undian, berarti kan berupa hadiah undian ya, maka dia langsung kena PPh pasal 4 ayat 2 atau final. Yang tadi PPh pasal 23 itu objek pajak bukan final.
Nah, terus habis itu gimana kalau misalnya yang nerima itu adalah WP Badan Luar Negeri atau BUT, maka jenis PPh-nya itu PPh pasal 26 dengan tarifnya itu 20% atau sesuai kalau ini atau sesuai tax treaty. Nah, terus habis itu yang tadi pasal 4 ayat 2 final kan dia berapa ininya tarifnya 25% gitu. Terus yang nomor selanjutnya ini aku ambil dari UAS 2017. Di bawah ini adalah bukan objek pajak penghasilan karena alasan pengalihan titik pemajakan kecuali. Jadi kalau dia disebabkan oleh titik pemajakannya atau pengalihannya itu ada dua macam, yaitu bantuan atau sumbangan dan harta hibahan, sama yang kedua itu natura atau fasilitas yang diberikan kepada pekerja selama yang memberikan itu bukan wajib pajak ataupun wajib pajak yang dikenakan secara final ataupun yang memberi itu bukan wajib pajak deemed profit gitu. Yang dimaksud dalam pasal 15 ini tuh deemed profit tuh yang ini loh, yang dia memilih untuk terkena tarif 0,5%. Nah, itu. Terus habis itu kalau yang ini beda ya. Ini kan pengalihan objek pajak titik pembajakannya. Nah, kalau ini karena adanya pengalihan saat dikenakan. Ini tuh diatur dalam UU Cipta Kerja. Ada pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang tertanggung dan pembayaran asuransi beasiswa. Jadi yang dikecualikan di sini itu klaim asuransi kerugian itu nggak masuk. Terus yang kedua, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun. Berarti dari sini kita bisa simpulkan jawabannya itu yang C. Karena yang A ini termasuk natura tadi yang ini ya. Terus karena dia dari wajib pajak atau pemerintah, berarti BOP, yang dikecualikan tadi 3 ini tadi. Terus habis itu harta hibahan masuk kan yang D ini, terus bantuan atau sumbangan dia juga masuk. Kalau harta hibahan dia yang penting diberikan oleh sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Jadi benar-benar 1 derajat kayak ayah ke anak kayak gitu. Kalau kayak kalau misalnya apa sih nenek atau kakek ke cucu itu nggak bisa. Terus ataupun diberikan oleh badan keagamaan dan lain sebagainya, ini bisa dibaca sendiri. Sama tidak ada hubungan usaha, kepemilikan ataupun penguasaan. Kalau usaha itu atas transaksi rutin, kalau pekerjaan itu ada hubungan atasan sama bawahan, kalau kepemilikan dia itu punya pemegang sahamnya itu punya presentase kepemilikannya 25-50% itu, kalau penguasaan ya berarti dikuasai, berarti lebih dari 50%. Kayak gitu. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.